Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 11. Hari ini kita hanya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 18 saja. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan-Mu yang besar berkenan untuk karuniakan kepada kami firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami ini semestinya memang dibentuk berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama dengan mereka." Namun Petrus menjelaskan segala sesuatu satu persatu. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Dalam keadaan diliputi kuasa ilahi, aku melihat suatu penglihatan. Sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Namun aku berkata, 'Tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku.' Tetapi untuk kedua kalinya suatu suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah tempat kami menumpang. Mereka diutus dari Kaisarea kepadaku. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan.' Ke-6 saudara ini pun menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang melaluinya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan.' Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah?" Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, sampai di dalam bagian yang kita baca ini tentu saja kita sudah akan mendapatkan satu buah sense yang kuat ya. Kalau kita membaca dari Injil Lukas dan Kisah Para Rasul sampai dalam bagian ini, kita akan mendapatkan satu buah awareness ya, satu buah kesadaran yang kuat bahwa Petrus adalah seorang pemimpin yang sangat disegani, saudara. Saudara, di dalam Lukas ya, kita sudah melihat ya bahwa Petrus adalah satu dari 3 murid-murid Yesus yang paling utama. Dia diajak juga untuk naik ke atas gunung, saudara, meskipun dengan segala macam kelemahannya, saudara. Tapi kita tahu ya bahwa Petrus adalah salah satu murid yang sangat utama. Dan Petrus ini sudah di dalam penghujung Injil Lukas menyangkali Yesus Kristus 3 kali. Ya, kita mendapati saudara ada satu buah episode yang sangat menunjukkan keterpurukan Petrus, yaitu dia menyangkali Yesus sampai 3 kali, saudara. Namun saudara, kita juga tetap mendapatkan ya di dalam awal-awal kitab Kisah Para Rasul sampai dalam titik ini. Bahkan ketika Petrus sudah mengalami hal-hal tersebut ya, dia sudah pernah mengalami masa-masa yang sangat low sekalipun, sudah, dia tetap akhirnya menjadi pemimpin di antara umat Tuhan mula-mula, sudah. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, sudah, kita mendapati bahwa Petrus ya yang berdiri dan menjelaskan fenomena ketika para murid, para rasul-rasul yang lain itu menerima Roh Kudus, lalu mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa yang banyak itu, sudah, dalam banyak bahasa daerah, sudah. Jadi sudah, sampai saat ini kita bisa melihat ya bahwa Petrus adalah orang yang sangat-sangat respektif. Bisa dikatakan kalau Petrus ngomong apa, semuanya itu akan cenderung untuk ikut, saudara. Tetapi saudara, sekarang ya Petrus yang sangat respected seperti ini, saudara, harus menjelaskan sesuatu dari apa yang dia sendiri kerjakan. Bukannya mereka ini bertanya dahulu, bukannya mereka ini misalkan ya mencoba untuk berdiskusi, menanyakan, atau mereka itu belajar dari Petrus, figur yang paling respected dan sangat utama ini. Mereka justru menginterogasi Petrus, dan Petrus pun harus memberikan penjelasan tentang apa yang sudah diperbuatnya, saudara. Tentu saja apa yang diperbuat oleh Petrus ini adalah satu buah perbuatan yang sangat besar. Nah, kita melihat saudara ya, tadi di dalam pasal 11 bagian-bagian awal dicatat ya, ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia.
saudara. Ada golongan bersunat, saudara, yang berselisih pandang dengan dia. Saudara, ini tentu saja maksudnya bukan sembarang orang Yahudi, saudara. Asal orang bersunat, saudara. Nah, tetapi saudara, kita mendapati dia ini adalah orang-orang bersunat dari kalangan orang-orang Kristen, saudara, ya. Dari kalangan umat Tuhan, dari golongan bersunat. Ini golongan juga, saudara, yang nantinya kita bisa melihat ya, ada di dalam kitab Galatia, ya. Dalam surat Galatia, Paulus sempat menjelaskan, saudara, bahwa orang-orang dari golongan Yakobus, ya, golongan orang-orang bersunat, orang-orang pusat itu yang datang di dalam insiden yang terjadi di Antioquia, saudara. Bahkan pada waktu itu pun Petrus dianggap take side ya dengan mereka. Kita tahu sudah ada satu buah golongan yang kuat sudah, yaitu golongan orang-orang bersunat. Bahkan di antara orang-orang Kristen sekalipun sudah. Dan mereka ini sudah bisa ya mungkin juga dengan segen ya, tapi tetap ya bisa berselisih pendapat dengan Petrus. Ini tidak sembarangan sudah. Salah satu tokoh lain yang kita bisa dapati ya berselisih pendapat dengan Petrus itu ya Paulus sendiri sudah. Kita bisa melihat itu di dalam surat Galatia sudah. Tetapi sudah kita mendapati ya bahwa ya kalau kita ngomong tentang Paulus ya di dalam surat Paulus yang lain ya, Galatia kan surat Paulus yang sangat awal ya. Di dalam surat Paulus yang lain ya kita mendapati ya tampaknya Paulus itu akhirnya akan mengambil posisi yang lebih mirip dengan Petrus loh. Dia sudah di satu sisi ya, dia pernah mengatakan bahwa Petrus itu sudah menjadi munafik. Barnabas terseret juga ke dalam kemunafikannya di dalam surat Galatia. Tetapi sudah di dalam surat yang lain ya, Paulus nanti juga akan mengatakan kepada mereka yang tunduk kepada hukum Taurat, aku akan menjadi sama. Kepada mereka yang tidak tunduk kepada hukum Taurat, aku akan menjadi seperti mereka. Aku akan menjadi seperti orang yang saya itu akan injili, sudah. Termasuk kepada orang-orang yang tunduk kepada hukum Taurat. Sekalipun sudah, Paulus sudah somehow menjadi agak lebih fleksibel, sudah. Menunjukkan ya, ini seorang penulis ya, namanya Martin Hengel ya. Dia itu menyatakan ya bahwa ketika Paulus berselisih paham dengan Petrus, sudah. Kita ini selama ini kan melihatnya di dalam kacamata surat Galatia. Dan kita melihatnya itu Paulus hero-nya. Paulus itu adalah pahlawannya karena dia menegur Petrus yang dianggap bersifat munafik, sudah. Tetapi sudah, Martin Hengel menyorot dari sisi yang lain, sudah. Betul bahwa yang ditegaskan oleh Paulus dengan doktrin justification by grace through faith alone itu adalah satu buah doktrin yang tak terbantahkan, sudah. Namun sudah, Martin Hengel menyoroti ya bahwa di dalam insiden itu sudah sebetulnya ya kita tidak mendapati Petrus bertobat. Justru selanjutnya ya kita akan mendapati bahwa Paulus yang sebaliknya dalam tanda kutip bertobat. Paulus yang menjadi lebih mirip Petrus ketimbang Petrus yang pada waktu itu bersikap seperti Paulus. Kita tidak mendapati sih cerita tentang Petrus yang setelah itu jadi bagaimana ya. Setelah ditegur lalu insiden itu kita tidak mendapati ya ceritanya bagaimana, sudah. Tetapi sudah kita melihat ya bahwa selanjutnya Paulus yang kita tahu ya Paulus akan menjadi mirip Petrus. Dia juga akan mengatakan di antara ya mereka yang bersunat aku seperti menjadi kayak orang-orang yang bersunat. Di antara mereka yang tunduk kepada hukum Taurat aku akan menjadi sama juga seperti mereka supaya aku bisa memenangkan mereka. Ini kan posisi yang lebih mirip dengan posisinya Petrus yang sebelumnya dianggap munafik lah, sebelumnya dianggap seperti soft lah, sudah. Jadi kita melihat sudah bahwa Petrus adalah pribadi yang sangat-sangat dihormati, sudah. Kalau kita melihat sekali lagi ya, siapa tokoh yang berselisih pandang dengan Petrus? Salah satunya Paulus. Itu pun menurut Martin Hengel nantinya Paulus yang dalam tanda kutip bertobat, sudah. Jadi kita melihat ya, siapa sudah? Kok bisa ada tokoh lain yang berani berselisih pandangan dengan Petrus? Tokoh yang sangat dihormati itu, sudah. Yaitu mereka yang disebut sebagai golongan bersunat. Kenapa mereka itu mau sampai akhirnya berselisih pandang dengan Petrus, sudah? Tentu saja harus ada urusan yang sangat-sangat serius, sudah. Urusan seriusnya apa? Urusan seriusnya adalah karena Petrus dianggap bergaul, duduk makan dengan orang non-Yahudi, dengan Gentiles. Ini adalah urusan yang sangat serius, sudah. Sudah, kita sangat sulit untuk membayangkannya di dalam masa sekarang, sudah. Tapi kira-kira Anda bayangkan saja begini, sudah. Sekitar tahun 40-50 Masehi, sudah. Masa-masa itu sudah dalam sekitar wilayah Yudea, sudah. Itu adalah wilayah yang panas sekali, sudah. Seperti kayak satu buah wilayah yang bukan panas cuacanya, sudah, tapi panas semangat nasionalismenya, lalu apa? Panas kecurigaan tentang pemberontakannya. Itu situasinya panas, sudah. Mirip seperti kayak satu buah daerah yang padat sekali dengan gas. Dan itu kalau ada percikan-percikan sedikit bisa gampang meledak, itu, sudah. Dan kita melihat ya nantinya ya panasnya itu adalah panasnya kecurigaan dari pemerintah Romawi pada waktu itu terhadap orang-orang yang disebut sebagai golongan orang-orang Yahudi, itu, sudah. Sementara di sisi yang lain juga kita juga mendapati ada orang-orang Yahudi golongan tertentu menjadi lebih ekstrim, sudah. Mereka itu punya pengharapan bahwa harusnya ya tanah Yudea ini dipimpin oleh keturunan Daud, bukan dipimpin oleh kaisar Romawi. Nah maka sudah itu situasi panas sekali, sudah. Dan pada waktu itu, sudah, kalau berbicara tentang sunat, berbicara tentang ketaatan terhadap hukum Taurat, berbicara tentang halal haram makanan, ini bukan sekedar satu buah urusan perdebatan teologi abstrak. Kenapa harus bersunat? Kenapa harus menjalankan hukum halal haram makanan? Wah, karena ya teologianya seperti ini, sudah. Itu bukan sekedar urusan teologi yang bisa dipercakapkan di
sambil duduk di meja dengan santai-santai sambil ngunyah kacang mungkin saudara, atau sambil ngopi saudara. Bukan saudara. Ini adalah satu buah percakapan yang sangat dekat dengan urusan nasionalitas mereka saudara. Jadi urusan teologia, di dalamnya itu ada halal haram makanan, permasalahan sunat, mengikuti hukum Taurat, urusan teologia, dengan urusan etnisitas mereka sebagai orang-orang Yahudi, dengan urusan politis bahwa mereka adalah umat Israel, bangsa Israel yang tertindas, yang mereka itu mengharapkan Mesias yang akan mengalahkan musuh, itu bercampur baur jadi satu saudara. Jadi percakapan tentang sunat dan tidak bersunat, halal haram makanan, itu adalah bahkan mengikuti hukum Taurat, itu bukan sekedar percakapan tentang kesalehan hidup benar di hadapan Tuhan, tapi itu adalah urusan yang menjadi semacam kayak penanda identitas Yahudi mereka. Kalau zaman sekarang sudah mungkin kita bisa paralelkan dengan, sudah bayangkan ya, di dalam masa kita itu mengalami penjajahan, mengalami penindasan, lalu kita itu sama-sama stick together sebagai orang yang memegang bendera merah putih, misalnya begitu sudah. Nah, ini kan urusannya sangat serius sekali sudah. Nah sudah kita tahu ya, di dalam masa-masa belakangan ini sudah menjelang ya kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus sudah. Nah ini pada waktu disiarkan sudah lewat 17 Agustusnya. Tapi kita tahu sudah bahwa pengibaran bendera merah putih itu kadang-kadang di dalam beberapa daerah sudah ada yang diikuti dengan pengibaran bendera One Piece sudah. Nah, saya tidak tahu ya, sudah tahu isu ini atau tidak sudah. Itu kan pernah menjadi satu buah isu yang sangat serius sudah. Sampai bendera One Piece itu pernah di sweeping dan lain sebagainya. Kenapa sudah? Karena dianggap bahwa ini semacam kayak ada upaya protes keras atau bahkan semangat pemberontakan terhadap pemerintahan atau kepada negara. Lalu 17 Agustus kamu mengibarkan bendera One Piece. Bendera One Piece bukan just another flag, sudah. Bendera One Piece itu menceritakan tentang ketidakpuasan terhadap pemerintahan, ketidakpuasan terhadap mereka yang berkuasa, yang kelihatan pura-pura baik di luar, padahal sebetulnya menindas ke bawah, sudah. Nah, sudah masyarakat Indonesia yang kreatif ini, sudah ya, sampai bisa mengambil dari anime One Piece untuk menceritakan keadaan yang mirip tuh. Negara kita ini ya, kita mau mencintai negara. Negara itu kan sebetulnya institusi ya. Institusi, ada manusia-manusia di dalamnya. Tapi negara, Republik Indonesia, atau sekarang kalau nama lengkapnya ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kan institusi ya. Kalau kita mau mengatakan mencintai institusinya atau mencintai orang-orangnya sih, kalau institusinya itu menjadi satu buah institusi yang sekarang itu jadi isinya lebih menindas kepada masyarakat, lebih bersikap tidak adil, tidak ada keadilan sosial yang diadministrasi dengan baik, tidak ada kemanusiaan yang diadministrasi dengan baik, apakah kita tetap harus mencintai institusinya ya? Bukan kita mestinya lebih mencintai manusia-manusia yang tertindas ya? Makanya dikibarkan bendera One Piece, dan itu serius sudah ya. Mengibarkan bendera One Piece itu bisa direponis secara sangat serius kan sudah, sampai dilakukan sweeping dan lain sebagainya sudah. Nah kita melihat sudah, pada waktu itu percakapan tentang halal haram makanan, percakapan tentang menaati Taurat, percakapan tentang bersunat, itu seperti kayak begitu sensia sudah. Anda itu kalau tidak menjalankan hukum halal haram makanan, Anda itu tidak bersunat, atau Anda bergaul dengan orang tidak bersunat, apalagi duduk makan di dalam rumahnya, itu seolah-olah sudah seperti kayak, ya kamu ini tidak setia kepada keyahudian, kamu tidak setia terhadap rancangan Tuhan untuk pembebasan Israel, pembebasan orang Yahudi, untuk menundukkan musuh, untuk anak Daud kembali berkuasa. Kamu gak setia terhadap hal itu sudah. Oleh karena itu sudah kita mendapat ya, Petrus harus memberikan penjelasan. Penjelasannya itu meliputi ada penglihatan yang saya terima, dan penglihatannya itu ini diulang lagi sudah, persis sama di dalam pasal 10 sudah. Sudah kalau kita ingat-ingat sudah, Lukas itu kan seorang penulis yang bergeraknya itu cukup cepat ya sudah. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 di dalam kitab Injilnya sudah, bergeraknya itu cepat sudah. Maka sudah, di dalam satu buah Injil yang bergeraknya sangat cepat ini sudah, ketika kita melihat ya, ada bagian pengulangan. Nanti cerita tentang pertobatannya Paulus juga diulang sudah. Pasti ada satu hal yang sangat penting sudah. Nah dalam bagian ini sudah, ini memang satu hal yang sangat penting ya. Sekali lagi ya, isu tentang duduk makan bersama dengan Gentiles itu adalah urusan yang sangat-sangat kompleks. Ada satu urusan yang sangat sensitif juga sudah. Nah, ini berkaitan dengan kamu itu Yahudi sejati enggak? Masih pegang Taurat enggak? Masih mengikuti cita-cita luhur dari Allah melalui Abraham dan keturunannya enggak? Nah Petrus sudah makanya harus menjelaskan bagaimana dia mendapatkan penglihatan, dan ada ucapan yang diulang 3 kali itu. Apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang Allah itu sebutkan sebagai clean, jangan kamu sebut sebagai unclean. Jangan kamu haramkan, jangan kamu najiskan apa yang tidak dianggap najis atau haram oleh Allah sudah. Maka dengan penjelasan itu, dan setelah mendapatkan penglihatan, ada orang datang, momennya sangat pas. Tentu saja ini adalah satu buah pekerjaan Tuhan. Lalu sudah, yang bagian puncaknya tentu saja sudah, Petrus mengatakan bahwa saya lihat ya, ketika saya bercerita tentang Roh Kudus, bercerita tentang Yesus Kristus, lalu bercerita tentang keselamatan, pada waktu itu Roh Kudus turun di atas mereka, sama seperti Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus turun atas mereka, sama seperti Roh Kudus turun atas kita. Sekarang masa boleh kita menghalang-halangi?
Nah ini satu buah pertanyaan yang penting sekali saudara. Kalau Roh Kudus sendiri bekerjanya dengan cara demikian, masa boleh kita menghalang-halangi? Saudara, by the way, Petrus adalah figur yang sangat respected. Iya. Rasul-rasul adalah figur yang juga sangat dihormati pada waktu itu. Iya, tentu saja saudara. Tetapi saudara, apa sih hal utama yang menyebabkan Petrus dan para rasul itu menjadi figur yang sangat dihormati? Tentu saja karena mereka adalah saksi mata tentang kebangkitan. Itu penting sekali saudara. Mereka adalah saksi mata akan kebangkitan saudara. Namun saudara, yang menyebabkan mereka itu punya kuasa besar, itu kan bukan sekedar karena mereka melihat. Well, ada juga loh saksi mata yang lain. Misalkan ya saudara, para penjaga kubur gitu saudara. Para penjaga kubur kan juga melihat ya situasi-situasi tersebut saudara. Mereka juga saksi mata ya saudara, tentang tindakan-tindakan besar itu saudara. Dan juga ada banyak orang lain yang juga menjadi saksi mata saudara. Tetapi saudara, yang membuat para rasul itu bisa hadir bersaksi dengan kuasa penuh itu apanya sih saudara? Apakah sekedar karena mereka saksi mata? Well, saksi mata sih bukan sekedar ya. Saksi mata penting sekali. Tapi apakah karena itu saja? Tidak, saudara. Yang menyebabkan rasul itu bisa berkhotbah dengan penuh kuasa, menjadi saksi yang penuh kuasa adalah seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Bukan sekedar kalau kamu pernah lihat, mereka sudah pernah lihat kok. Tapi kan gak langsung diutus untuk menjadi saksi. Tuhan Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya waktu murid-murid dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 7 dan 8 bertanya, "Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel sekarang juga? Maukah engkau pada masa ini juga memulihkan kerajaan bagi Israel?" Yesus kan tidak menjawab, "Oh, kalian semua adalah saksi mata. Kalian semua sudah melihat aku. Kalian sudah duduk makan bersama dengan aku. Maka sekarang pergi dan saksikanlah." Enggak, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, barulah kamu menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sekarang Roh Kudus itu yang menjadi main feature dari kita, para rasul. Roh Kudus itu yang menjadi kekuatan utama yang menyertai kita. Ternyata turun juga atas mereka loh. Nah sekarang masa bisa kita halang-halangi? Yang menyebabkan kita itu jadi, dalam tanda kutip, utama. Menjadi kesaksian, menjadi pimpinan dari gereja mula-mula. Bukan karena kefasihan kita, bukan karena kehebatan kita, dan bukan juga sekedar karena histori kita adalah saksi mata. Tetapi karena Roh Kudus beserta kita. Dan sekarang Roh Kudus yang sama juga turun atas mereka. Nyatalah sekarang bahwa Roh Kudus juga turun atas mereka. Maka tentu saja kebudayaan kita, kepercayaan kita, national flag kita ya, bendera kebangsaan kita, semangat kita, kebangsaan kita, dan seluruh cita-cita rekonstruksi yang ada dalam kepala kita, itu tidak boleh menghalang-halangi ketika Tuhan itu mau bekerja. Maka saudara, kita mendapati ya dalam bagian ini ya, bukan berarti nanti gak ada kesulitannya. Nanti pasal 15 kita masih melihat ada kesulitan lagi, karena memang urusan ini sensitif saudara. Tapi dalam bagian ini kita melihat ya, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kepada bangsa-bangsa lain juga secara sama Roh Kudus itu bekerja. Maka Petrus menyaksikan tentang Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus kepada orang Gentiles, kepada Cornelius dan seluruh householdnya. Dan Roh Kudus pun bekerja di antara mereka. Tidak boleh dibeda-bedakan. Mereka harus belajar satu hal, saudara, bahwa ada hal yang jauh melampaui tabunya mereka, saudara. Duduk makan bersama dengan Gentiles. Sekarang saudara, apa kira-kira yang menjadi tabu bagi kita saudara? Saya percaya saudara, banyak di antara kita saudara yang punya tabu-tabunya sendiri saudara. Orang Tionghoa punya tabunya sendiri, orang Batak punya tabunya sendiri. Orang terpelajar punya tabunya sendiri, orang yang tidak terpelajar punya tabunya sendiri. Orang etnik tertentu punya tabunya sendiri saudara. Namun saudara, hari ini ya, saya mengajak kita untuk bersama-sama mendoakan. Mari kita bersama berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memimpin kita agar kita ini bisa betul-betul saudara bergerak melampaui segala macam hal apapun saja yang bisa menjadi tabu, yang akhirnya menghalangi kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi saksi bagi sesama kita. Maka sekali lagi saudara, kita akan mendoakan jangan sampai ada hal-hal apapun saja, bahkan yang penting sekalipun, entah itu urusan cita-cita kita, pendidikan kita, etnisitas kita, apapun saja saudara, yang akhirnya menjadi penghalang untuk kita itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan berhenti sampai di sini. Kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam bagian selanjutnya, di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.